Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini saya akan membahas tentang program linear, tapi mungkin secara singkat ya, karena saya lihat dari keseluruhan ya, sebagian besar itu sudah paham ya tentang konsep dari program linear itu sendiri, mulai dari definisi program linear, kemudian membuat model matematika dari setiap masalah pada program linear, bahkan sampai menyelesaikan masalah-masalah optimasi, baik itu nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, karena itu untuk yang pertama kali ya, nah ini konsep dasar, saya hanya mengulas sedikit untuk program linear ini. Program linear merupakan model optimasi persamaan linear yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linear ya. Pertidaksamaan linear artinya pertidaksamaan garis gitu ya. Nah, karena simbolnya berarti kurang dari sama dengan, atau kurang dari, atau mungkin lebih dari sama dengan, atau mungkin lebih dari, seperti itu ya. Nah, masalah-masalah di dalam program linear ini adalah masalah yang kita sebut sebagai masalah nilai optimasi. Biasanya itu dikaitkan dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, agar masalah tersebut bisa terselesaikan, maka masalah tersebut harus diterjemahkan menjadi simbol-simbol matematika, atau dengan kata lain, kita harus bisa konversi dari soal-soal bentuk cerita menjadi simbol-simbol matematika, atau dengan kita sebut sebagai model matematika. Nah, setelah dibuat model matematikanya, baru kita selesaikan secara aljabar, seperti apa penyelesaiannya, gitu ya. Oke, saya akan skip ini. Contoh di sini, kita punya sebuah soal dengan soal bentuknya cerita. Misalkan seorang tukang roti ya berencana itu membuat dua jenis roti yang pertama dan jenis roti yang kedua, gitu. Nah, kedua jenis ini membutuhkan bahan baku ya, biasanya kan seperti itu, membutuhkan bahan baku. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk roti jenis pertama itu membutuhkan 200 gram tepung ditambah 25 gram mentega. Jadi setiap roti itu membutuhkan dua buah bahan baku ya, terigu, tepung dan mentega. Itu untuk jenis yang pertama rotinya. Kemudian roti jenis yang kedua itu pun sama, itu membutuhkan tepung dan mentega, tetapi ya di sini dijelaskan bahwa roti jenis kedua itu membutuhkan 50 gram mentega dan 100 gram tepung. Nah, di sini hati-hati ketika soal cerita kemudian pernyataannya, apa yang diketahuinya itu disampaikan untuk pemisalan ya, untuk pemisalan tepung, mentega, kemudian mentega dan tepung itu harus sesuai ya. Jangan sampai ketika di roti yang pertama di situ kan ditulis terlebih dahulu 200 gram tepung ya, 200 gram tepung di sini nih. Bentar. Nah, 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Tetapi untuk roti jenis yang kedua itu di sini dibalik, mentega dulu kemudian ditambah tepung, begitu ya. Nah, ini jangan sampai nanti tertukar ya, karena kalau misalkan salah memisalkan, salah menginput apa yang diketahuinya, memodel matematikakan dari soal-soal tersebut, maka otomatis hasilnya pun akan keliru, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang diketahuinya, jika harga jual dari setiap roti tersebut masing-masing 1.500 untuk roti yang pertama dan 2.000 untuk roti yang kedua. Nah, jika jumlah bahan baku juga ya, ini ada 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Apa yang ditanyakan? Si penjual atau tukang roti ini harus berapa banyak? Ya, jadi di dalam konsep bisnis, konsep ekonomi, ada program linear itu sangat membantu. Jadi seseorang akan memproduksi ya
kemudian mempunyai bahan bakunya, kemudian dia membuat planning akan menjual dengan harga sekian supaya tidak rugi, ya kan? Mana ada pedagang mau rugi, betul tidak? Nah, supaya tidak rugi, berapa banyak barang atau sesuatu yang ingin dia buat sesuai dengan persediaan bahan baku yang ada. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh juga lebih ya. Mungkin lebih nggak mungkin ya, gitu. Tapi nggak boleh kurang. Tapi harus berapa membuat produk yang diinginkan dengan bahan baku yang ada, lalu dijual dengan harga yang sudah ditentukan supaya mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimum. Itu bisa seperti itu. Atau mungkin ditanyakannya bagaimana supaya push dari cost produksinya, supaya biaya produksinya itu semakin rendah, ya kan? Kenapa ingin lebih rendah? Nah, supaya kan keuntungannya lebih besar begitu. Nah, maka untuk menyelesaikan masalah ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk atau model-model matematika, ya, model-model matematika atau simbol-simbol matematika seperti itu. Supaya masalah seperti ini bisa diselesaikan, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematikanya atau merubah apa yang diketahui di soal tersebut menjadi simbol-simbol matematika. Nah, misalkan di sini kan tukang rotinya akan membuat dua jenis. Nah, misalkan ya, kita misalkan dua jenis roti itu adalah roti yang pertama, roti yang kedua, ya, itu sebagai X, ini sebagai Y. Atau mungkin biasanya di soal tersebut juga diketahui roti yang pertama sebagai X, roti yang kedua sebagai Y, seperti itu. Nah, kemudian roti X ini membutuhkan ya tepung, kemudian membutuhkan mentega. Nah, bisa dibuat menjadi bentuk tabel ya. Jadi bentuk tabel seperti ini. Nah, untuk roti yang pertama yang X ini dia butuhnya kan 200 gram tepung ya. Nah, 200 gram tepung, kemudian menteganya 25 gram. Sedangkan roti jenis yang kedua membutuhkan tepungnya 50 gram. Ini yang terbalik ya. Jangan sampai keliru seperti ini. Nah, tepungnya itu yang ini, yang 100 ya, yang 100 gram. Sedangkan menteganya 50 gram. Jadi jangan sampai tertukar ya, keliru. Kemudian persediaannya ya, berarti persediaan. Nah, persediaannya itu untuk tepungnya itu dia berapa? 4 kilo ya? 4 kilogram. Yang tadi ini gram, sini gram ya. Kemudian di sini menteganya 1,2 kilogram. Sedangkan di sini yang digunakan adalah gram. Nah, gitu. Kemudian fungsi optimum ya, fungsi optimum atau fungsi objektifnya, misalkan kita Z ya, misalkan Z-nya itu adalah 1.500 untuk penjualan kue 1, berarti 1.500 untuk X ditambah 2.000 ya. Oke, tambah 2.000 rupiah untuk setiap kue jenis Y begitu. Nah, untuk pertidaksamaan-pertidaksamaannya, nah, kita yang misalkan adalah tepung ya. Yang kita lihat adalah bahan-bahannya. Tepung, kemudian si menteganya begitu. Nah, untuk tepungnya sendiri, karena di sini ada perbedaan satuan, ada yang menggunakan gram, ada yang menggunakan kilogram. Nah, kalian tergantung akan membuat pertidaksamaannya dalam bentuk satuan apa. Kalau memang misalkan kilogram, berarti ubah yang gram menjadi kilogram, gitu ya. Nah, untuk yang kalau memang misalkan jadi gram, ubah yang 4 kilogram menjadi satuannya gram, seperti itu. Oke, saya skip karena saya lihat sebagian besar dari anda semuanya sudah bisa membuat model matematika. Oke, nah di dalam program linear tentu saja kita akan bicara tentang sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini kurang S ya, harusnya sistem pertidaksamaan linear itu adalah
suatu sistem yang terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear. Ya bukan satu gitu, tapi beberapa, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung dari apa yang dibicarakan di dalam permasalahan tersebut. Nah, contoh ya yang sederhana. Kita punya 2x plus 4y kurang dari sama dengan 8 ya. Kemudian kita punya 2x plus 4 kurang dari 6. Untuk menyelesaikannya, berarti yang pertama kita harus membuat sketsa ya. Membuat sketsa grafik dari pertidaksamaan tersebut. Kalau memang misalkan pertidaksamaan yang pertama adalah 2x plus 4 kurang dari sama dengan 8, anggap saja ya, anggap itu menjadi 2x plus 4y sama dengan 8. Kenapa diandaikan menjadi persamaan? Supaya kita bisa melihat ya bentuk atau membuat sketsa grafik dari persamaan tersebut gitu. Kalian gambar di dalam bidang koordinat kartesius ya, gambar dalam koordinat kartesius. Nah, untuk seperti ini bagaimana cara membuat persamaan garisnya atau gambar garisnya ya. Nah, seperti biasa, jika x-nya 0 maka y-nya berapa? Y-nya 2 gitu ya. Jika y-nya yang 0 maka x-nya harus 4 gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalkan kita buat dalam koordinat kartesius ya, ini mohon maaf tidak menggunakan alat bantu penggaris, kemudian tidak juga menggunakan insert case. Oke ya, keterbatasan. Nah, ini sumbu y, ini sumbu x. Anggap saja kita punya 0,2 di sini ya, 0,2, kemudian 4,0. Kalau yang misalkan kita buat garisnya, ini kita buat garisnya. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah garis 2x 4y plus 4y sama dengan 8. Untuk menentukan penyelesaiannya, kita lihat tandanya. Tanda dari soal yang pertama ini adalah kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Maka kita ambil titik uji ya. Ambil titik uji. Titik ujinya di mana? Titik uji di sebelah atas ya, sebelah atas atau sebelah sebelah atas dari grafik, kemudian dan di bagian bawah grafik. Seperti itu ya. Jadi kita ambil salah satu saja. Yang paling gampang yang mana? Yang paling gampang adalah kita lihat patokan. Nah, lihat grafiknya ada di mana, kemudian lihat si titik pangkal yaitu 0,0. Nah, ini berada di mana? Berada di bawahnya ya, berada di bawah dari grafik tersebut. Maka kita ambil sebagai titik uji 0,0, masukkan ke dalam atau substitusikan ke dalam pertidaksamaannya, ganti x dan y-nya substitusi. Berarti menjadi 2 kali 0 ditambah 4 kali 0. Apakah sama kurang dari sama dengan 8 begitu ya? Nah, ini kan semuanya 0 ini 8. Apakah 0 kurang dari sama dengan 8? Jawabannya ya, itu ya. Maka 0,0 sebagai titik uji itu akan mewakili bahwa semua daerah ya, semua daerah di bagian bawah gitu ya, di bagian bawah dari grafik tersebut sampai sejauh daerahnya ya terbatas, yang penting ke arah bawah, ke arah bawahnya itu akan memenuhi atau sebagai daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, kalau misalkan yang bagian atas, kenapa bukan? Kita ambil, kalau memang misalkan kita perlu bukti, kita ambil misalkan di sini ada 10,10 boleh deh, 10,10. Di sini misalkan ada 10,10 ya, paling yang jauh gitu. Ini kan di bagian atas ya, di bagian atas dari grafik garis tersebut ya. Nah, kita substitusikan juga. Nah, 2 ganti x-nya jadi 10, 2 kali 10 20 gitu ya. 20 ditambah 4 kali 10 tambah 40. Ini sudah jelas
60 ya. Apakah 60 kurang dari sama dengan 8? Tentu saja tidak ya. Makanya itu salah ya. Oke, itu hanya ilustrasi saja. Nah, untuk yang B pun yang ini silakan kalian coba sendiri ya. Silakan kalian coba sendiri. Nah, yang akan saya bahas adalah bagaimana cara membuat atau membedakan dari tanda tidak samaannya, yaitu kurang dari sama dengan ataupun kurang dari yang tanpa sama dengan. Ya, biasanya kalau misalkan kurang dari sama dengan, itu kan tadi ke bawah ya. Nah, karena ada sama dengannya, garisnya itu adalah garis yang utuh. Garis yang merah ini adalah garis yang utuh. Jadi si garisnya itu utuh, tidak terputus. Ya, jadi dimulai dari garis tersebut ke arah bawah ya, dari garis tersebut itu merupakan daerah yang baru penyelesaiannya. Tapi sedangkan kalau misalkan tidak samaannya itu kurang dari ya, tanpa ada sama dengannya, biasanya itu ditandainya ya, tandai garisnya itu garisnya putus-putus, artinya tidak termasuk ya. Jadi ini garisnya ya, ini garisnya mulainya itu bukan dari garisnya tapi dari bagian bawahnya ya, setelah garis tersebut terus gitu ya. Nah, itu mungkin contohnya ya. Oke, nah, di sini ada saya memberikan contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Ada 1, 2, 3, 4 ada 4 sistem pertidaksamaan. Nanti kalian coba ya buat grafik, sketsa grafiknya, kemudian cari titik uji, tentukan daerah himpunan penyelesaian gitu ya. Jadi yang terakhir itu stepnya tentukan HP ya, tentukan himpunan penyelesaian daerahnya itu yang mana gitu. Nah, ini pun sama, nanti bisa kalian coba sendiri karena ini sangat mudah gitu ya. Lalu ya latihan skip, nanti saya akan memberikan model matematika. Nah, ini yang akan saya bahas. Terjemahkan ungkapan-ungkapan berikut ini dalam bentuk pertidaksamaan dalam variabel y ataupun x ya, karena kita sering menggunakan x dan y. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem koordinat kartesius di mana menggunakan sumbu x dan sumbu y gitu ya. Nah, ada 5 pernyataan yang harus kita ubah menjadi bentuk model matematika. Nomor 1, ya. Seorang tukang kue menitipkan kue pada sebuah warung kopi sekurang-kurangnya 20 kue rasa coklat setiap hari. Sekurang-kurangnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ada kata sekurang-kurangnya 20 kue. Anggap saja misalkan kuenya itu adalah X gitu. Tapi ini ada sekurang-kurangnya kue. Sekurang-kurangnya kan berarti minimal, betul tidak? Minimal 20 kue. Jadi seorang itu menitipkan kue minimal ya, ini sama saja dengan minimal. Ini kalau tidak salah ya, saya menafsirkan bahwa sekurang-kurangnya itu berarti minimal menitipkan 20 kue. Artinya ya, dia tidak akan mungkin kurang dari 20 gitu. Paling sedikit pasti nitipinnya 20 kue. Maka itu akan menjadi X, si kue itu ya, X lebih besar dari sama dengan 20 ya. Jadi sekurang-kurangnya atau minimalnya dia akan menitipkan itu 20 kue, tidak akan mungkin kurang dari 20 kue ya. Termasuk nggak 20 kuenya? Ya termasuk ya, bisa 21, 22 kue dan seterusnya. Yang penting sekurang-kurangnya 20 kue begitu ya. Nah, untuk nomor 2 ini masih sederhana juga. Nomor 3, 4, 5 itu bisa kalian coba sendiri pahami ya dari ungkapan-ungkapan yang ada di slide ini. Oke, next nanti bisa mengerjakan latihan yang kedua ya. Yang terakhir, menyelesaikan masalah optimasi. Nah, ini yang sangat diharapkan dalam kompetensi mencapai ketuntasan dari program linear ya. Menyelesaikan masalah optimasi dengan garis lidik. Garis lidik itu garis yang memang kita buat sebagai garis bayangan dari fungsi optimumnya ya. Jadi dari fungsi optimum, entah itu ditanyakannya nilai maksimum atau nilai minimum, kita harus buat garis
selidiknya. Kita harus bisa membuat garis selidiknya, kemudian kita cari ya. Jadi stepnya pasti model matematikanya harus ada ya, model matematikanya harus ada. Kemudian kita perlu juga sketsanya ya, sketsa grafik dari model matematika tersebut ya. Masukkan semua pertidaksamaannya, gambarkan jangan sampai salah ya. Kemudian tentukan daerah ya, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya yang berikut. Lalu setelah itu kita bentuk garis selidik ya. Kemudian kita buat garis selidiknya. Nanti dari garis selidik tersebut ya kita bisa menggeser ya, seolah menggeser garis tersebut ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi untuk menentukan apa yang ditanyakannya, nilai maksimal atau nilai minimum. Nah, nanti untuk materi penyelesaian ini saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa bermanfaat, bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like juga ya, di subscribe yang belum subscribe. Mudah-mudahan saya bisa terus sharing-sharing tentang konten matematika, bisa juga membuat konten-konten sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Silahkan tulis di kolom komentar, Pak, saya request gitu, misalkan saya ingin materi matris dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, salam sehat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.